Pertamina kembali digoyang kasus dugaan korupsi. Ini bukan kali pertama perusahaan minyak plat merah ini diterpa kasus rasuah. Salah satu kasus yang cukup menghebohkan terjadi pada 2014, yang berujung pada pembubaran salah satu anak perusahaan Pertamina, yakni PT Pertamina Energy Trading Limited atau Petral. Tapi beberapa tahun sebelum Petral dibubarkan, tepatnya pada 2008, ada kasus lain yang berkaitan dengan pengadaan minyak mentah oleh Pertamina. Dan kasus ini menyeret nama pengusaha Riza Khalid. Riza adalah ayah Muhammad Keri Adrianto Riza yang baru saja ditetapkan menjadi salah satu tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam dugaan korupsi tata kelola minyak di PT Pertamina periode 2018-2023. Bagaimana ceritanya? Dan inilah Putar balik. Pada 2008, Tempo mengendus adanya kejanggalan dalam pembelian minyak mentah bernama zat api oleh Pertamina melalui Petral. Minyak zat api ini ditawarkan oleh perusahaan bernama Gold Manor, yang berdasarkan perusahaan Tempo terafiliasi dengan pengusaha Riza Khalid. Kejanggalan pembelian minyak zat api ini agak mirip dengan kasus yang lagi ramai sekarang, yakni adanya dugaan manipulasi dalam impor minyak mentah untuk bahan baku BBM Pertamina. Kasus zat api ini bermula ketika Pertamina menggelar tender pengadaan minyak mentah pada 5 Desember 2007. Saat itu, tender dilakukan untuk pengadaan minyak mentah periode Februari 2008 kepada 27 mitra bisnis Pertamina. Dalam tender itu, Pertamina mengumumkan akan membeli 2,4 juta barel minyak mentah. Sesuai prosedurnya, dokumen penawaran hanya boleh disampaikan para peserta tender lewat 3 mesin faksimil di ruang tender di lantai 17 kantor pusat Pertamina di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Hingga saatnya tender, ruangan itu selalu terkunci rapat. Barulah ketika hari tender tiba, ruangan dibuka. Kala itu, ada 21 mitra Pertamina yang mengirimkan dokumen penawaran minyak mentah. Salah satunya adalah Gold Manor yang menawarkan produk bernama zat api. Gold Manor menawarkan harga paling murah. Tawaran ini pun lolos di sistem seleksi Pertamina yang bernama Generalized Refining Transportation Marketing Planning System atau GRT-MPS. Pada 13 Desember 2007 atau 1 pekan setelah pembukaan tender Pertamina, kantor berita Reuters menerbitkan laporan. Isinya soal perusahaan yang memenangkan tender impor minyak mentah Pertamina. Dalam laporan itu disebutkan zat api keluar sebagai pemenang tender bersama minyak mentah bermerek Kikeh, Seria, dan Bebatik. 3 merek tadi sudah terbiasa ikut tender di Pertamina. Laporan serupa juga muncul dalam publikasi RIM Intelligence, sebuah lembaga yang jadi acuan para pedagang minyak internasional. Para pelaku perdagangan minyak mentah pun geger, karena merek dagang zat api belum dikenal di pasar minyak dunia. Kasakusuk dan kecurigaan para trader minyak pun menyeruak, karena Pertamina menyembunyikan harga penawaran Gold Manor dan komposisi zat api. Padahal seharusnya harga dan komposisi minyak mentah yang jadi pemenang tender diumumkan. Setelah kasakusuk itu muncul, ada informasi di kalangan trader minyak bahwa zat api merupakan campuran minyak merek Dar Blend dari Sudan dan kondensat Trengganu dari Malaysia. Anehnya, tak pernah ada penjelasan transparan dari Pertamina tentang isi ramuan baru minyak mentah yang dijual Gold Manor ini. Mutu minyak zat api pun diragukan, bahkan sempat beredar spekulasi kualitas zat api kurang bagus dan bakal merusak kilang terbesar Pertamina di Cilacap yang berkapasitas 348.000 barel per hari. Direktur Utama Pertamina saat itu, Ari Sumarno, berkilah ketidakjelasan komposisi zat api tidak jadi soal, sebab minyak mentah itu dibeli dengan harga murah. Diskonnya $2,28 per barrel, kata Ari pada pertengahan Februari 2008. Namun, jika dikalkulasi menggunakan harga pasar Dar Blend dan Trengganu pada saat itu, harga pembelian yang disebut Ari tak bisa dibilang murah. Hitung-hitungan beberapa trader minyak malah menyebutkan harga zat api masih kemahalan, sebesar $12,3 per barrel.
Rumor lain menyebutkan harga beli zat api oleh Pertamina mencapai $98 per barrel. Jika perhitungan itu benar, dengan volume pembelian 600.000 barrel, Pertamina justru tekor 65,5 miliar rupiah. Namun pokok persoalan sesungguhnya bukan soal harga yang kelewat mahal. Dewan Komisaris Pertamina dan Komisi Energi DPR mulai menyoroti soal ketidakjelasan sertifikat asal-usul dan uji laboratorium kandungan zat api. Masalah sertifikat ini disoroti karena dokumen asal barang minyak zat api yang dimuat oleh kapal tanker Four Springs diragukan kesahihannya. Isi dokumen bertanggal 9 Februari 2008 itu kelewat sederhana. Di situ tak dicantumkan dari mana minyak zat api berasal dan siapa pemiliknya. Dokumen impor itu hanya menyebutkan minyak diangkut kapal Four Springs milik Petro Titan. Diberangkatkan dari Tanjung Pelepas, Johor Bahru, Malaysia. Tujuan kapal ini adalah kilang Pertamina Unit Pengolahan 4 Cilacap. Hal ini jelas di luar kelaziman. Ketiadaan informasi ini menyulitkan upaya untuk mengetahui apa sesungguhnya adonan zat api. Pada Maret 2008, Wakil Presiden Perencanaan dan Pengolahan Pertamina, Krisnanda Bayanto, berupaya meredam kasakusuk soal kejanggalan pembelian zat api. Krisna mengirim email ke Reuters. Di surat itu, dia menjelaskan Pertamina membeli zat api sesuai acuan Asian Petroleum Price Index, tapi harganya lebih murah $2,28 per barel. Krisna juga meluruskan informasi soal bahan baku zat api. Menurut dia, zat api merupakan campuran minyak mentah Darblend dari Sudan dengan minyak NWSC dan Stibaro asal Australia. Adapun proses uji coba sudah dilakukan di kilang Cilacap pada Februari 2008. Tapi belakangan, Tempo menemukan kejanggalan. Karena minyak Stibaro asal Australia dikapalkan pertama kali pada pertengahan Desember 2007, bertepatan dengan pembukaan tender pengadaan minyak mentah oleh Pertamina. Pertanyaannya, bagaimana mungkin produk zat api yang katanya hasil ramuan berbagai jenis minyak, termasuk Stibaro, sudah diuji sebelum tender? Apalagi, uji laboratorium itu pasti memakan waktu lama dan biaya mahal. Selain itu, Tempo juga mendapatkan informasi bahwa kapal Four Springs yang membawa zat api pesanan Pertamina ini meninggalkan pelabuhan Tanjung Pelepas dengan hanya membawa 537.000 barel minyak zat api, padahal seharusnya 600.000 barel. Muatan kapal menjadi genap 600.000 barel setelah menampung muatan gelap di tengah jalan. Merujuk pada laporan hasil pemeriksaan laboratorium oleh Pertamina Unit Pengolahan 4 di Cilacap, besar kemungkinan muatan gelap itu adalah nafta. Dalam dokumen bertajuk Evaluasi Awal Minyak Mentah Zat Api, tertanggal 10 Maret 2008, disebutkan kadar nafta dalam zat api naik hampir 10% dibandingkan dokumen yang diserahkan Gold Manor. Dari mana tambahan nafta itu berasal? Tambahan muatan itu disebut-sebut dari Singapura. Krisna mengakui adanya peningkatan volume nafta, tapi dia tidak merinci asal-usulnya. Soal kejanggalan tak adanya Certificate of Origin zat api, Krisna menyebutkan zat api merupakan produk hasil campuran. Meski begitu, kata dia, masih ada dokumen Certificate of Origin lain dari masing-masing minyak mentah yang menjadi bahan campuran zat api. Pertanyaannya, kenapa Dewan Komisaris Pertamina tak mendapat kejelasan soal ini? Keanehan lain adalah soal hasil uji lab zat api yang tak masuk ke database sistem tender Pertamina. Padahal, bagi produk baru, syarat ini mutlak dipenuhi sebelum ikut tender. Dokumen uji sampel zat api itu ternyata baru terbit pada 17 Januari 2008, atau sebulan setelah tender digelar. Dokumen itu diterbitkan laboratorium bernama Karsurin. Di sini pun ada kejanggalan lain. Dalam dokumen hasil uji lab itu,
disebutkan bahwa sampel zat api tidak diambil sendiri oleh Karsurin sebagai lab penguji. Seorang petinggi Pertamina mempertanyakan catatan kecil itu. Sebab, agar hasil uji itu kredibel untuk kepentingan tender, lab sendiri yang harusnya mengambil sampel itu. Kalau sampel itu diserahkan oleh pihak yang akan diuji, kan bisa saja berbeda dengan kondisi sesungguhnya, kata petinggi Pertamina saat itu. Ketika ditanya soal ini, Direktur Pengelola Global Energy Resources yang terafiliasi Gold Manor, Irawan Prakoso, membantah. Ia mengaku sudah mengirim hasil uji sampel itu jauh hari sebelum tender. Krishna juga menggaransi data itu ada di sistem komputer Pertamina. Meski begitu, Krishna mengakui data soal zat api itu kurang lengkap. Komposisi gasnya masih gelondongan, kata dia, tapi masih dalam batas toleransi untuk dibuat angka perkiraannya. Dan hasil inilah yang kemudian dimasukkan ke sistem komputer. Lalu, di mana kaitan Riza Khalid dalam kejanggalan pembelian zat api oleh Pertamina? Setelah kasus ini ramai diperbincangkan, Tempo menelusuri jejak perusahaan penjual zat api Gold Manor International Limited. Perusahaan ini tercatat di Singapura pada 10 Juli 2006 dengan nama Gold Manor Singapore Private Limited. Dalam dokumen perusahaan disebutkan bisnis perusahaan adalah jual beli minyak mentah serta bahan kimia berbasis minyak. Pemilik perusahaan adalah Gold Manor International Limited, sebuah perusahaan yang beralamatkan di sebuah PO Box di British Virgin Island. Alamat Gold Manor di British Virgin Island ternyata sama dengan Orion Oil Limited, milik Global Energy Resource Private Limited. Global Energy pertama kali tercatat di Singapura pada 10 Mei 2002. Perusahaan itu berkantor di Kim Seng Road, East Tower, Great World City, Singapura. Nah, salah satu direktur di perusahaan ini adalah Irawan Prakoso. Rupanya, Irawan juga tercatat punya kantor di Jalan Mampang Perapatan Raya nomor 49. Jadilah Tempo mendatangi kantor Irawan di Mampang. Dan rupanya, di sana yang berkantor bukan hanya Irawan, tapi juga Muhammad Riza Khalid dan Johnny Gerard Plate, yang sudah cukup lama dikenal di dunia jual beli minyak. Nama-nama tadi bersaling silang, memimpin dan memiliki saham di beberapa perusahaan yang berbasis di Mampang Perapatan Raya nomor 49. Di antaranya PT Aryan Indonesia, PT Pradita Prahita Utama, dan PT Mitra Integra Solusindo. Kalangan pedagang minyak bercerita, Riza Khalid sudah lama berbisnis dengan Pertamina di bawah bendera Global Energy. Hal ini terkonfirmasi dalam laporan kajian restrukturisasi Pertamina yang tertanggal 16 Juli 2007. Berdasarkan dokumen tadi, pada 2005, Global Energy adalah pemasok terbesar atau 33,3% minyak mentah ke Pertamina Energy Service Limited. Tapi pada 2006, Global Energy tak lagi bekerja sama dengan Pertamina. Menurut seorang sumber Tempo, terhentinya bisnis Global Energy dengan Pertamina disebabkan adanya permintaan Dewan Komisaris Pertamina agar perusahaan tak bekerja sama dengan perusahaan yang didirikan di wilayah tertentu, seperti British Virgin Island. Bersamaan dengan terhentinya bisnis global di Pertamina, Gold Manor mendaftar di Singapura. Direktur Global Energy Resource Irawan Prakoso dan Siler Margandana Pitupulu yang akhirnya bersedia diwawancari Tempo mengakui Gold Manor sebagai saudara kandung Global Energy. Tapi Irawan membantah, Global yang dia pimpin punya kaitan dengan Muhammad Riza Khalid. Irawan juga sempat mengaku tak mengenal Riza Khalid dan membantah sama-sama berkantor di Mampang 49. Tapi jawaban dia berubah setelah Tempo menyebut keberadaan salah satu perusahaan Riza, yakni PT Pradita Prahita Utama. Ya, mungkinlah, kata dia. Irawan lalu mengatakan, Global tidak pernah memasok minyak mentah untuk Pertamina. Tapi ketika Tempo menunjukkan laporan kajian restrukturisasi Pertamina, dia kelabakan. Adapun waktu itu Riza Khalid yang sempat menjanjikan menjawab pertanyaan Tempo, menolak memberikan penjelasan dan menghindar dengan berbagai alasan ketika dia dihubungi. Untuk memperjelas soal perusahaan Gold Manor ini, Tempo pun melakukan penelusuran berbagai dokumen dan mendatangi Singapura.
Dalam proses investigasi ini, Tempo mendapatkan dokumen profil perusahaan dan laporan keuangan Gold Manor. Disinilah kejanggalan kerjasama Pertamina dengan Gold Manor mencuat. Karena laporan keuangan itu menyebut, per 31 Desember 2005, aset Gold Manor hanya sebesar 21,5 juta dolar. Memang, Gold Manor baru bekerja sama dengan Pertamina pada 2008. Tapi justru laporan keuangan 2005 itulah yang diserahkan perusahaan kepada Pertamina saat mengikuti tender. Jadi sudah jelas, Gold Manor sebetulnya tak layak menjadi mitra bisnis Pertamina. Karena Direktur Utama Pertamina Ari Sumarno pernah menegaskan, perusahaan yang ingin menjadi pemasok minyak Pertamina harus punya modal minimal 50 juta dolar atau sekitar 450 miliar rupiah. Aneka kejanggalan soal zat api dan Gold Manor ini mengantarkan kasus pengadaan minyak mentah Pertamina ke kepolisian. Pada Oktober 2008, Badan Reserse dan Kriminal Polri mulai menyelidiki kasus ini. Polisi juga sempat menetapkan 5 tersangka, yakni Vice Presiden Perencanaan dan Pengelolaan Pertamina, Krisna Damayanto, mantan Direktur Pengelolaan Pertamina, Suroso Atmo Martoyo, serta Rinaldi dan Kairudin selaku panitia tender pengadaan minyak mentah Pertamina. Satu lagi adalah Direktur Gold Manor, Siler Napitupulu. Lalu pada awal 2009, Badan Pemeriksa Keuangan ikut memeriksa dan menyimpulkan bahwa terdapat potensi kerugian dalam impor zat api. BPK juga menyebut tender pengadaan diduga menyalahi prosedur, yakni tidak melalui proses uji kualitas minyak yang telah ditetapkan, sehingga minyak tersebut tidak bisa diproses lebih lanjut. Anehnya, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP yang juga diminta melakukan audit menyatakan tak ada kerugian negara. Justru, kata BPKP, negara ini diuntungkan karena harga zat api lebih murah. Pada Februari 2010, Polri mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan kasus zat api. Beberapa nama yang mencuat dalam kasus ini, seperti para petinggi Pertamina hingga Riza Khalid, lepas dari jerat hukum.